Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian? Perkenalkan, saya Kak Paula, rohaniwan Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang. Wah, 2 hari lagi kita mau ada apa ya? Mau ngerayain apa ya? Iya, betul sekali. Kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Merdeka! Ayo kita sama-sama katakan ya, merdeka 3 kali. Oke, siap. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Nah, hari ini kita mau belajar apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat memahami firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon pimpinan-Mu untuk kami boleh mengerti, belajar firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Yuk, kita sama-sama buka Alkitabnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Kita sama-sama baca ya. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, adik-adik, dalam suratnya ini Petrus sedang menasehati orang-orang Kristen Yahudi yang ada di seluruh provinsi Asia Kecil atau yang sekarang dikenal dengan Turki. Kalian bisa lihat ya petanya ini. Kemungkinan besar mereka ini adalah para petobat yang menanggapi khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta, dan sekarang mereka telah kembali ke kota mereka masing-masing dengan iman di dalam Kristus. Nah, sayangnya jemaat Kristen Yahudi di Asia Kecil ini banyak mendapat perlakuan yang tidak baik dari tetangga-tetangga mereka yang berkebangsaan Yunani dan Romawi. Misalnya, pemerintahan Romawi mempunyai slogan Kaisar adalah Tuhan. Jadinya semua rakyat harus menyembah kaisar karena mereka percaya kaisar itu titisan atau jelmaan dari Tuhan. Tentunya ajaran ini bertentangan dengan iman Kristen kan? Para pengikut Kristus hanya menyembah Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus, bukan menyembah kepada manusia. Itu namanya penyembahan berhala. Selain itu, orang-orang Kristen Yahudi juga suka dimusuhin tanpa sebab oleh tetangga mereka karena iman percaya mereka kepada Yesus. Nah, disinilah Petrus menuliskan suratnya yang pertama ini untuk menguatkan iman percaya jemaat. Petrus menyebut jemaat di Asia Kecil ini sebagai pendatang dan perantau di ayat yang ke-11. Maksudnya apa ya? Kan mereka itu tinggal di situ. Masa sih disebutnya pendatang dan perantau? Nah, di sini Petrus mau mengingatkan para jemaat bahwa mereka sebenarnya wajar menerima aniaya, penderitaan karena iman kepada Kristus. Wajar karena memang mereka bukan berasal dari dunia ini. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus berasal dari atas. Kita ini miliknya Tuhan yang sedang merantau
dan menjalani hidup di dunia ini yang membenci Kristus. Nah, tapi meskipun kita ini hanya pendatang atau perantau di dunia ini, itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa bagi kota atau bangsa yang kita tinggali. Petrus memberikan beberapa nasihat yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa terapkan di Indonesia. Nah, yang pertama, di ayat yang ke-13 sampai 14, Petrus mengatakan kita itu harus tunduk kepada semua lembaga manusia. Kalau dalam konteks kita sekarang yaitu presiden, menteri, gubernur, RT RW, termasuk polisi, jaksa, hakim yang mengatur peradilan hukum. Kenapa? Karena kita mengimani bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di pemerintahan tanpa seizin Tuhan. Meskipun ya mereka korupsi atau nggak bekerja sesuai fungsinya, tapi kita tetap harus menghormati mereka sebagai wakil Allah yang mengatur jalannya pemerintahan kita. Dan ya kan nggak semuanya jahat ya, masih ada kok yang berbuat baik, masih ada kok yang bekerja dengan giat. Dan ini sebenarnya juga jadi tugas kita untuk mendoakan pemerintahan kita supaya mereka bisa berlaku jujur, berlaku takut akan Tuhan, menjalankan setiap keputusan dengan baik. Nah, kalau ada aturan pemerintah yang diberikan, misalnya pemerintah mengeluarkan aturan untuk kita di rumah saja dan mengikuti protokol 6M, itu semua kan demi kebaikan kita bersama. Jadi kita harus menaati aturan pemerintahan ini. Aturan sekolah dan gereja masih online. Ya, walaupun kita juga sedih ya, nggak ketemu-ketemu, tapi keputusan ini kita perlu taati, kita perlu hormati. Oh iya, kalian juga bisa nih ingetin papa mama kalian kalau lagi naik mobil atau naik motor, kalau lagi lampu merah atau ada rambu dilarang belok atau aturan-aturan lainnya, kan bisa ingetin supaya papa mama menaati aturan di jalan raya itu. Semuanya toh untuk kebaikan kita bersama. Jangan diterobos terus ya. Nah, tapi kalau misalnya gini, pemerintahannya itu mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, oh kita gimana? Apakah kita tetap harus menaatinya? Nah, Petrus mengatakan di ayat yang ke-17b, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Ini prinsip yang penting, bahwa ketaatan kepada Allah itu nomor 1 dibandingkan ketaatan kita kepada manusia. Jadi seperti jemaat di Asia Kecil, mereka harus menerima penganiayaan dan penderitaan karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Karena mereka tahu ketaatan kepada Allah yang menyembah hanya kepada Allah yang benar. Sama juga seperti kita. Kalau pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita perlu dengan berani mengkritisi aturan tersebut, karena kita hanya menaati apa yang berasal dari Tuhan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan di Indonesia. Bisa nggak dilakuin? Bisa dong, bersama Tuhan pasti bisa. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lakukan bagi kota atau bangsa yang kita tinggali adalah di ayat yang ke-12, 15, dan 16, yaitu melakukan hal-hal baik atau memberikan dampak baik bagi kota dan bangsa ini. Petrus mengingatkan kita di ayat yang ke-16 bahwa kita ini adalah orang-orang merdeka dari penghukuman dosa. Nah, tapi itu bukan berarti kita bebas melakukan semua dosa. Itu mah namanya kita balik lagi jadi budaknya dosa. Kita tuh harus mempergunakan kemerdekaan atas dosa itu untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Nah, itu juga berarti kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya jemaat di Asia Kecil yang dapat perlakuan tidak adil dan jahat dari para tetangga mereka, Petrus menasehati supaya mereka tidak perlu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Toh tidak ada gunanya, dan itu juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita untuk mengasihi musuh dan tetap berperilaku baik kepada orang-orang yang membenci kita. Nah, sebenarnya dengan kita berbuat baik, itu sebenarnya kita sedang memberitakan Kristus
sedang menceritakan Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun kadang kita yang tersakiti, kita yang gak enak, tapi dengan cara itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa kasih tahu betapa besarnya kasih Tuhan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita. Nah, dengan kita berlaku baik itu juga sebenarnya kita sedang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari rasa sakit, merdeka dari mendendam. Kita nggak perlu lagi merasakan hal itu, karena kita tetap mau berlaku baik kepada orang-orang yang membenci kita. Nah, coba kita mulai pikirin ya, apa ya yang kita bisa lakukan bagi Indonesia? Apa dampak baik yang bisa kita lakukan bagi Indonesia? Sebenarnya sesimpel kalian mematikan lampu yang tidak terpakai, atau peralatan listrik yang sudah kalian tinggalkan, tinggal matiin. Penghematan air, atau menggunakan kantong belanja daripada kantong plastik yang lebih susah terurai oleh bumi. Kita juga bisa belajar dengan baik, dengan giat. Kita ada hobi yang kita bisa lakukan sebaik-baiknya, supaya nanti kita bisa berkontribusi, kita bisa bawa nama baik Indonesia. Seperti apa ya? Gracia Poli, wah luar biasa ya, anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi ganda putri pertama Indonesia yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Itu kita juga bisa melakukannya dengan talenta kita, karunia kita, kepintaran kita, kemampuan kita bisa lakukan untuk apa? Memberitakan Kristus di dalamnya. Nah, adik-adik, kita tuh sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Kita sudah dikasih kemerdekaan selama 76 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apa nih yang mau kalian kasih buat Indonesia? Apa nih yang mau kalian lakukan bagi bangsa ini? Ingat ya, kita nggak boleh cuek-cuek aja, nggak boleh egois, nggak boleh ya udahlah aku kan masih kecil belum dibutuhin. Oh, kita semua punya peran dan fungsi masing-masing. Dari rumah pun kita bisa berkontribusi, kita bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Setidaknya lewat doa kita setiap hari bagi negeri kita, itu sudah sebuah tindakan yang hebat. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kita mau berdoa ya bagi negeri kita, Indonesia. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk 76 tahun Tuhan menolong negeri kami di dalam kemerdekaannya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemerintahan, untuk setiap berkat, untuk setiap keindahan, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi negeri kami Indonesia. Tuhan, di tengah masa pandemi yang sulit ini kami berdoa, Tuhan yang berkati negeri kami, khusus untuk pemerintahan kami di dalam memberikan peraturan-peraturan yang tepat sasaran. Tuhan, kami mohon juga untuk tenaga kesehatan ya Tuhan, yang terus bekerja di garda paling depan. Tuhan yang berkati mereka. Tuhan, kami juga mau Tuhan pakai menjadi dampak yang baik bagi negeri kami Indonesia. Hal-hal kecil yang bisa kami lakukan di rumah, lewat talenta, kepintaran yang Tuhan beri, kami mau lakukan bagi negeri kami. Tuhan yang tolong setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Itu dia ya, kita pakai kemerdekaan kita bukan untuk melakukan dosa, tapi memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Merdeka! Sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Bye!